Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Talibal ilmi, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik pada kita sekalian untuk senantiasa menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat, yang menghasilkan iman dan amal soleh, yang menjadi bekal perjalanan panjang menuju akhirat, yang mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang adab penuntut ilmu, khususnya yang berkaitan dengan istifadah dalam halaqah ilmu, mengambil faedah dari halaqah-halaqah ilmu, majelis-majelis ilmi. Sekarang yang kelima, qala hafizahullah, al-amrul khamis, keempat ya, al-amrul rabi', istidraku ma yafutu minad durusi, menyusulkan apa yang terluput dari pelajaran-pelajaran. Jadi barangkali ketika menghadiri majelis ilmu, ada suatu ketika mungkin sakit atau yang lainnya dari aral udzur, maka yang terluput itu harus segera disusul. Karena ilmu itu berseri ya, ilmu bersambung. Kadang satu majelis tidak hadir itu bisa memutus ilmu yang sedang dia pelajari, jadi tidak nyambung. Kalaupun ilmu itu mungkin tidak bersambung secara langsung, tapi setidaknya ulama ketika menyusun kitab dan sebagainya itu memang sengaja dibuat seakan-akan berseri, sehingga kalau ada satu hal yang tertinggal itu seperti kita kehilangan hikmah yang sangat penting yang mestinya kita raih. Jadi seorang penuntut ilmu itu sangat menyayangkan ya ketika ada satu majelis tidak dihadiri, yang sudah rutin dia hadiri, pasti akan merasa kehilangan. Ini ada satu nih tidak hadir, maka segera disusul. Kalau zaman dulu menyusul seperti itu hanya bisa dari apa? Dari murid yang lain. Dan sekarang Masya Allah dengan teknologi ya, perkembangan alat-alat canggih ya, itu semuanya sudah terekam, terupload di internet, dan itu abadi insya Allah ya sampai kiamat. Siapa mau ambil dia dapat, mudah sekali ya, gratis. Paling-paling yang penting antum punya kuota saja. Jadi kuota itu bagian dari perkara dunia yang bisa bermanfaat, bisa juga bermudarat, tergantung pemanfaatan yang dilakukan oleh setiap manusia. Qala hafizahullah, fala tufarrid fima yafutu minha. Jangan kamu remehkan apa yang terluput darinya. Ya, karena ilmu itu silsilah, ilmu itu mata rantai. Kalau terputus satu, putuslah rantai itu. Faqad ya'ridu lana 'aridun wa yatra'u tari'un. Bisa jadi menghadang kepada kita penghalang, atau muncul pada kita sesuatu yang muncul ya. Hal-hal yang menghalangi apa dari kehadiran dalam majelis ilmu. Fayakhtalifu ahaduna 'anid dars, maka salah seorang dari kita tidak datang di dars, 'anil halaqah atau halaqah. Fa in kunta muwadiban 'ala hadzal dars, kalau kamu sudah menekuni pelajaran ini, fahdhar kulal hadar, maka hati-hati dengan sepenuh kehati-hatian, antufarrito fihi, untuk meremehkannya.
Wahris ala antuhassila ma fataka. Bersemangatlah untuk menghasilkan apa yang terluput darimu min akronika wa atrobika, dari teman-teman sebayamu, dari pendamping-pendampingmu atau teman-teman sebayamu. Atroba itu sebaya artinya ya. Seperti bidadari di surga itu atroba disebutkan, sebaya dengan usia kita. Waqat tayassarot walillahil hamd at-tasjilat, dan sungguh telah mudah ya, dimudahkan di zaman kita sekarang, dan segala puji hanya milik Allah, at-tasjilat, rekaman-rekaman. Alati tu'idu darsa marrat wa karrat, yang bisa mengulangi pelajaran berulang kali. Wa hada min fadlillahi alaina, dan ini adalah karunia Allah pada kita. Fa idza kunta muwadhiban ala darsin minad durusi, kalau kamu menekuni atas satu pelajaran dari pelajaran-pelajaran, muhafidhan alaiha, sudah berusaha menjaganya, fahris an tatafaqqada ma taghibu anhu, maka bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk mencari, mendapatkan apa yang kamu gaib darinya. Jadi sempurnakan kalau melakukan sesuatu ya. Belajar misalnya 500 pertemuan, ada satu pertemuan ini enggak ikut, cari itu. Sayang sekali enggak sempurna. Karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha ahabba 'abdan idza 'amila syai'an an yutqinahu. Allah mencintai hamba jika melakukan sesuatu untuk apa? Menyempurnakannya. Jadi kalau ada yang kurang itu sempurnakan. Alhamdulillah ya, segala kemudahan sudah ada sekarang. Bisa diulang persis seperti aslinya. Ini kecanggihan teknologi. Kalau dulu mungkin Syekh ini baru bilang tasjilat itu rekaman audio, kaset. Dulu pakai kaset. Sekarang sudah audio dan video ya. Lengkap persis seperti kita seakan-akan hadir, padahal kita gaib ya. Kita pernah jadi makhluk gaib ya. Gaib gimana? Gaib bagi kawan yang lainnya gitu. Gaib itu artinya enggak kelihatan. Jadi tidak datang itu namanya gaib. Gaib dari dars. Maka bisa diulang persis seperti aslinya. Li'anna darsa kasil silah, karena pelajaran itu seperti apa? Mata rantai. Idza faqatta minha halqatun, jika terluput darinya satu halaqah, halqatan, atharat ala ma ba'daha wa ma qablaha, akan mempengaruhi apa yang setelahnya dan juga sebelumnya, enggak nyambung gitu. Pasti ada yang kurang. Berikutnya al-amrul khamis, perkara yang kelima, ta'liqul fawaid alal kutub, menulis faedah-faedah pada kitab-kitab. Faedah itu biasanya adalah sesuatu hal penting yang tidak langsung berkaitan dengan tema dari kitab tertentu. Ada tambahan faedah, faedah dari masalah lain, tapi penting sekali, sayang sekali untuk dilewatkan, sayang sekali untuk tidak dicatat. Nah, itu dicatat di kitab yang sedang kita pelajari. Itu faedah biasanya maknanya seperti itu. Jadi intinya sesuatu ilmu tambahan ya, ilmu di luar yang sedang dibahas. Dan kadang juga faedah itu berkaitan dengan ilmu yang dibahas juga ya. Intinya hal penting lah faedah. Di Indonesia faedah menjadi bermakna apa? Manfaat. Berfaedah, bermanfaat ya. Aslinya faedah itu bukan seperti itu ya. Walaupun memang faedah pasti bermanfaat gitu. Tapi faedah bukan manfaat maknanya. Kemudian
At-ta'liq, ta'liq itu artinya membuat catatan. Atau juga ta'liq kadang bermakna komentar. Jadi kalau ada suatu pernyataan kemudian mata'liqu 'alaiha, apa catatanmu atas hal ini? Komentar. Tapi kalau di sini maksudnya catatan. Ta'liq ay taqyidul fawaid, menulis faedah-faedah allati tasma'uha, yang kamu dengar, alal kitabi, atas kitab, au fi daftarin khariji. Jadi menulisnya pada kitab, kamu dengar faedah dari guru berarti kau tulis di kitab. Walaupun itu enggak berkaitan dengan kitab itu, enggak berkaitan dengan pembahasan yang sedang dibahas. Au fi daftarin khariji, atau di buku tulis luar selain dari kitab yang sedang dipelajari. Jadi ada dua kemungkinan ya. Tulis di kitab itu atau tulis di daftar itu buku tulis lain. Wahadihi al-fawaid, dan faedah-faedah ini idza harasal insanu ala taqyidiha, jika seorang bersemangat untuk mencatatnya, wa ala murajaatiha, dan juga murajaah, membaca ulang, marrah ba'da marratin, ya, berkali-kali, fa innaha biidnillahi ta'ala, karena sesungguhnya dia dengan izin Allah Ta'ala, tukawwinu indahu malakatan fil kalami, akan menyusun di sisinya keahlian dalam berbicara. Jadi akan ada ilmu tambahan. Wa fit tahdiri, dan dalam menghadirkan muhadarah, dalam persiapan untuk apa? Membuat ceramah. Wa fi izalatil iskal, dan juga menghilangkan muskilah, problematika, permasalahan tertentu. Wa qul mithla hadza fil qiraah, dan katakan yang seperti ini dalam membaca. Jadi itu faedah yang kamu dengar dari guru, dan juga seperti ini dalam membaca. Antum membaca satu buku itu jangan lupa bawa pena, walaupun cuma baca. Karena ada hal penting yang betul-betul unik, ini baru saya dapat ini, itu faedah namanya. Bagus. Kasih catatan di sebelahnya, mungkin judul kecil, untuk kalau kita cari ulang cepat ketemunya. Atau bisa juga catatan di ghilaf, di sampul ya. Kalau sampulnya warnanya gelap agak nggak bisa ditulis ya. Tapi ada sebagian kitab itu di dalamnya lagi ada ruang kosong ya, beberapa. Bahkan ada tempat untuk mencatat ya, dikasih baris-baris. Itu sengaja memang, karena kebiasaan ulama dari dulu begitu. Mencatat di sampul. Kemudian sampul depan bagian dalam ya, sampul belakang bagian dalam. Kalau bagian luar rata-rata agak sulit dicatat lagi. Atau catatan di tepi-tepi buku ya, catatan tepi namanya. Atau di bagian bawah catatan kaki. Di bagian atas catatan kepala gitu. Ada nggak istilah begitu? Ya, pokoknya catatan di mana-mana ada lubang, ada ruang untuk mencatat, catat. Kemudian dulu kita diberi faedah oleh guru kami, kalau mencatat di buku sebaiknya termasuk adab. Ini sebenarnya adab zaman dulu ya. Jangan pakai tinta yang sewarna dengan warna huruf-huruf di buku itu. Adab itu. Artinya ya karena kitab zaman dulu ya. Karena apa? Akan menandingi kitab itu kalau warnanya sama ya. Nah di zaman kita kan warna tinta bisa macam-macam, jadi bisa pakai warna lain. Rata-rata buku warna tulisannya hitam ya. Nah antum pakai tinta warna biru, banyak itu dijual banyak ya, biru atau merah atau yang lainnya. Itu di antara faedahnya apa? Untuk tidak menyaingi kitab. Jadi menyaingi kitab pun nggak boleh ya. Nah apalagi mushaf, kalau mushaf nggak boleh dikasih catatan sama sekali. Adab di dalam mushaf nggak boleh ngasih catatan tepi, catatan atas, catatan bawah, nggak boleh. Itu mushaf ya. Kan
Bahkan ada sebagian yang sampai ekstrim, di mushaf pun nggak boleh ngasih nama katanya. Tapi kalau khawatir hilang ya nggak apa-apa ngasih nama ya. Nggak boleh ngasih catatan apapun di mushaf. Kemudian juga guru kami juga ada yang menjelaskan bahwa kalau membuat catatan di kitab, seandainya di tepi atau yang lainnya, bahkan mungkin di sela-sela paragraf itu kan kadang ada ruang kosong. Itu pun sebaiknya jangan mendatar seperti tulisan di buku itu, tapi buatlah miring. Makanya kita lihat di mana-mana kitab klasik itu miring-miring itu ternyata adab gitu. Memang sengaja agar membedakan bahwa ini bukan bagian dari kitab itu gitu. Nah itu contoh ya, faedah zaman dulu seperti itu. Dan kita kalau lanjutkan itu tentu saja itu lebih baik daripada kita mengingkari adab para ulama ya. Dulu para ulama seperti itu. Tentu saja kalau adab itu tidak wajib ya. Kalau antum merasa miring-miring jadi kayaknya nggak elok ya terserah antum, tidak masalah juga. Apalagi kita mungkin ngasih catatan, kalau orang yang masih belajar bahasa Arab, catatan kita itu kan terjemahan gitu. Bahasa tulisan huruf Latin, jadi insya Allah nggak dianggap menyaingi kitab ya. Huruf Latin beda dengan kitab Arab ya, tulisan Arab. Kemudian wa ansahuka akhil qari, dan aku nasihatkan kepadamu wahai saudaraku pembaca, idza staraita kitaban, kalau kamu beli kitab, fala tudkhilhu maktabatak, jangan kau masukkan kitab itu ke perpustakaanmu, illa bifahsin am, kecuali kamu sudah melihat halaman-halamannya secara umum. Fahs itu mengecek gitu, ketika sudah mengecek semuanya. Wa min hadzal fahs, dari pengecekan ini al-am yang umum, ta'rifu ismal muallif, kamu mengetahui nama penulis. Itu yang penting ya, kita tahu satu kitab enggak tahu penulisnya, ini kasihan penulisnya, bukan kasihan penulisnya ya, kitanya yang kasihan enggak tahu, masa enggak tahu penulisnya gitu. Jadi orang kalau nggak tahu penulisnya dianggap nggak tahu kitab itu ya. Penulis ini ya kita merasa berutang jasa kepada penulis karena kita dapat faedah banyak dari kitab, tapi kita nggak tahu siapa yang memberi faedah kepada kita. Seperti orang yang nggak mau tahu jasa orang lain gitu. Wa ta'riful mabahis, dan mengetahui pembahasan-pembahasan allati ihtawa 'alaihal kitabu, yang dikandung oleh kitab tersebut. Biruju'i ila faharisil kitab. Nah itu mudah sekarang juga dengan kembali kepada apa? Daftar isi. Kitab zaman dulu ya nggak ada daftar isi. Sekarang daftar isi mudah, pakai komputer semua itu. Ya. Semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kitab-kitab yang ya, tergolong ilmiahnya tinggi gitu, daftar isinya itu lengkap ya. Ada fahros ayat, ada fahros hadis, ada fahros akwal salaf, ada fahros syair, ada fahros fawaid, bahkan kadang ya ada fahros buldan, ada fahros asma ar-rijal dan lain sebagainya. Banyak sekali daftar ya. Jadi kalau kita mau nyari, saya waktu membaca kitab itu ada satu ayat itu tentang ini, ayat apa itu, di mana, cari saja di daftar isi ayat-ayat, insya Allah luar biasa. Jadi kitab pun udah seperti ya kecanggihan HP kita ya. Kalau dalam HP kan tinggal ketik sebenarnya, atau komputer. Kitab sudah disediakan juga itu semua. Itu semuanya memudahkan para penuntut ilmu. Saking mudahnya, tapi sekarang orang Masya Allah ya, bisa kalah jauh dengan orang dulu. Itu kenapa? Itu yang sering saya bayangkan, memang fasilitas ini membuat orang itu manja ya. Fasilitas membuat orang tidak terlalu gigih dalam menuntut ilmu, nggak seperti orang dulu. Orang dulu jangankan buku ya seperti yang kita pegang saat ini, mereka nggak, kertas saja nggak ada, gimana? Sangat susah ya, belajar zaman dulu. Tapi ilmu langsung betul diserap
oleh otak mereka, disimpan di dada mereka. Karena kalau enggak ya mereka enggak punya kitab seperti kita sekarang. Itu ya perbedaan fasilitas ternyata ya. Makanya kita sekarang alhamdulillah dengan banyaknya fasilitas, tapi jangan terlalu mengandalkan fasilitas. Ketika kita dapat faedah, catat, jangan bilang nanti bisa ngecek lagi kok di YouTube. Nah itu fasilitas. Sering membuat orang terlena. Jadi sering menunda, sering gampang nanti. Bisa didengar ulang kok. Ngapain ditulis sekarang? Nah itu yang sering menipu ya. Dulu para guru juga sering mengingatkan. Kalau kamu dengar satu faedah ilmu, catat. Jangan bilang, iya sudah tahu. Sudah tahu saat ini, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 bulan kemudian hilang. Pas kita butuh, saya tahu, pernah tahu itu, tapi gimana lengkapnya gitu. Kalau antum punya catatan tinggal lihat waktu belajar itu di kitab itu dicari. Ketemu. Itu contoh ya. Jadi jangan meremehkan faedah. Penuntut ilmu tidak akan matang dalam belajar kalau dia meremehkan faedah-faedah yang dia lewati. Karena sebenarnya yang namanya ilmu itu ya kumpulan faedah itu. Orang dikatakan muridnya fulan misalnya. Apa yang kau dapat dari Syekh fulan itu? Ya faedah-faedah ilmu itu. Kalau dia nggak tampung, dia nggak kumpulkan, apa dapatnya gitu? Ya sebagian orang ada yang ngaji dengan ustadz, nggak dapat ilmunya malah dapat ghibahnya. Maksudnya dapat, oh saya tahu ustadz itu begini, modelnya begini, bisa menghibah di hadapan orang lain tentang ustadz fulan. Dia gurunya padahal. Bukan dapat faedah ilmiah, tapi dapat apa? Seluk-beluk kehidupannya yang mungkin nggak perlu untuk digali. Itu kadang ada yang seperti itu. Ini penuntut ilmu atau penuntut gosip ya, wartawan ya. Wartawan itu penuntut gosip itu. Sebagian orang belajar bukan jadi penuntut ilmu tapi penuntut gosip malah. Naudzubillah min dzalik. Jadi ambil ya faedah-faedah ilmiah itu, jangan diremehkan karena ulama juga mengatakan al-hifdzu khawan. Hafalan itu pengkhianat. Jadi ketika antum mau mencatat sesuatu udah tahu, udah hafal gitu. Nanti suatu ketika lupa apa itu kemarin. Jadi hafalan kita mengkhianati kita. Gara-gara kita nggak catat, akhirnya kita dikhianati oleh hafalan kita, ternyata lupa gitu. Kalau kita ada catatan, kita akan kembali kepada catatan itu. Makanya kalau antum lihat orang-orang yang ikut kajian serius itu bawa catatan di daurah. Kalau kita datang ke daurah yang sudah disiapkan di meja itu buku dan pena. Siapa tahu ada yang nggak bawa, tapi rata-rata udah bawa. Karena memang sengaja datang untuk menuntut ilmu gitu. Daurah ilmiah ya, bukan daurah macam yang antum lihat di arena kayak di negeri ini ya, di kota kita ini Batam. Saya juga kadang heran dengan istilah itu, daurah. Ustadz fulan, apa nih makna daurah? Aslinya daurah itu belajar intensif. 1 hari dipadatkan berapa kali belajar gitu. Daurah muter 1 hari itu. Jadi bukan tablik akbar itu disebut daurah, bukan sebenarnya. Daurah itu artinya belajar intensif berjam-jam gitu, berseri dan mengkaji satu kitab tertentu, itu daurah. Nah orang seperti itu insya Allah akan mencatat setiap apa yang dia dapat, yang belajar seperti itu. Tapi kalau tablik akbar itu rata-rata nggak bawa catatan ya. Lebih banyak orang dalam tablik akbar itu menonton ya, menonton ilmu. Ya, alhamdulillah artinya mereka juga insya Allah dapat istifadah dari segi apa? Adab. Karena yang duduk di majelis Imam Ahmad juga yang mencatat cuma sekitar kalau 500 per 5.000 10% saja ya. 10% yang mencatat. Berarti yang lainnya hanya ingin mengambil adab ya. Alhamdulillah tidak masalah juga. Jadi, tidak semua orang mencatat. Ini nasihat untuk para penuntut ilmu khusus yang ingin mendapatkan ilmu lebih dari yang lain. Kemudian jadi kalau kamu beli kitab jangan langsung masukin di maktabah kecuali setelah dicek semua sehingga tahu nama penulisnya minimal, mengetahui pembahasan-pembahasannya, isi dalam kitab itu di Fahros ya, Faharis. Ada yang baca Fihris juga, Fihris, Faharis.
wa anna wa an tuqatti' ma tayassara wa an taqta' ma tayassara laka minal waqt, dan kamu bisa memutus apa yang mudah bagimu dari waktu. Jadi tidak buang-buang waktu nantinya ketika kita mau cari sesuatu. Fi tasaffuhi ba'di mawdu'atihi. Jadi kamu kalau ada waktu gitu untuk membaca dengan cepat sebagian dari tema-tema yang ada dalam kitab itu. Hada tasawuf yu'tina malakah, dan membaca cepat ini, tasawuf ini membuka lembaran dengan cepat itu, bukan membaca seksama gitu. Maka akan memberimu kemampuan untuk apa? Nuhita bikulli kitabin nashtarihi. Kita bisa meliputi seluruh kandungan kitab itu secara global dari kitab yang kita beli. Setidaknya begitu. Ya kitab beli atau kitab yang kita dapat hadiah atau yang lainnya, pokoknya kita dapat kitab. Itu upayakan untuk dibuka secara cepat semuanya sebelum ditaruh di perpustakaan. Lalu langsung ditaruh, kita nggak ingat lagi kalau punya kitab itu kadang. Wa inal wahid minna, sesungguhnya seorang di antara kita la ya'jabu min nafsi, dia bisa heran terhadap dirinya sendiri. Bal qad yattahimuha bidduhuli ahyanan, bahkan bisa jadi menuduh dirinya sendiri dengan kelalaian akal ya. Duhul itu lupa gitu, betul-betul lupa. Kadang-kadang idza ishtara kitaban marrah wa marratain, kalau dia sudah beli kitab itu satu kali atau bahkan dua kali, sudah beli dua kali, udah ada dua itu di kitabnya di perpustakaannya, kemudian ketika dia lihat lagi di toko buku, bagus ini kitab, kalau dibeli nih kayaknya bagus, padahal dia udah punya di rumah, udah dua lagi, lupa ya. Itu karena apa? Belum tasawuf tadi, belum dibaca cepat. Ausuila an kitabin, atau ditanya tentang satu kitab, wa huwa fi janabati maktabatihi, padahal dia ada di dalam maktabahnya, di dua sisi dari maktabahnya, di dalam maktabah. Min ashhurin tawilah, ya, dia sudah ada di perpustakaannya sejak beberapa bulan yang lama, udah lama dia punya. Pas dia lihat lagi, seakan-akan baru dengar ada kitab itu gitu. Baru lihat ada kitab baru, padahal sudah lama dia punya. Wa kam min kitabin, berapa banyak dari kitab, dzukira li ba'dina, disebutkan kepada sebagian kita, fanafa an yakuna indahu, dia menafikan kalau dia punya. Kitab baru itu saya belum punya. Wa qad ishtarahu, padahal dia sudah membelinya. Wa huwa baina ainaihi sabahan wa masaan, dia di depan matanya pagi dan petang gitu. Jadi rak buku di depan matanya gitu, tapi nggak tahu, lupa. Lakin bi'adami tasaffuhihi, akan tetapi karena dia tidak membuka lembaran-lembarannya, wa li'adami tafaqqudi ba'di mawadhi'ihi, dan juga tidak membaca sebagian tema-temanya, sebagian judul di dalam kitab itu ya pembahasannya, nasya aslal kitabi kullihi, dia lupa pokok kitab itu semuanya, seakan nggak punya kitab itu. Wal wasiyatu bi ta'liqil fawaid, dan wasiat untuk mencatat faedah-faedah ini alal kitab, pada kitab, alati asyartu ilaiha, yang aku isyaratkan anifan baru saja. Jarab Tuhan, aku sudah mengujinya, sudah melakukannya, sudah aku coba. Wa sami'tu anna ghairi jarrabaha, dan aku juga mendengar selain aku juga telah melakukannya. Fajarribha anta, maka sekarang cobalah Anda. Anda silahkan coba. Seorang penyair mengatakan, wa man lam yujarrib laisa ya'rifu qadrahu, orang yang enggak mencoba dia enggak tahu kadarnya, nilainya. Fajarrib tajid tasdiqo ma qad dzakarnahu, maka cobalah kamu akan mendapati kebenaran dari apa yang kami sebutkan. Fa idza qara'ta kitaban, kalau kamu membaca kitab, sawaun ala syekh au qira'ah harrah,
Jika membaca kitab sama apakah terhadap syekh, ya, belajar kitab bersama syekh atau membaca sendirian. Fahris kulal hirs ala antuqayyida ma tasma'. Maka semangatlah untuk mencatat apa yang kamu dengar. Au taqra minal fawaid, atau kamu baca dari faidah-faidah. Jadi kalau dari guru kan berarti kamu dengar. Kalau kamu baca ya berarti ya faedah yang kamu baca. Au ma yamurru 'alaika minasyawarid wal faraid, atau apa yang berlalu atasmu dari syawarid. Syawarid itu artinya syarid, suatu yang lepas gitu. Wal faraid, suatu yang menyendiri, fard. Jadi hal-hal unik kumpulin itu yang begitu. Faedah-faedah yang mungkin agak susah dicari di kitab lain. Hal-hal unik lah intinya ya. Hal unik itu silahkan dicatat. Faidah atmamta qira'atal kutub. Kalau kamu telah menyelesaikan pembacaan kitab-kitab, tsumma tasaffahta tilkal fawaid, kemudian kamu buka lagi faedah-faedah itu, kamu baca ulang faedah-faedah itu, satash'uru annaka jama'ta kanzan 'aziman. Kamu akan merasa bahwa kamu telah mengumpulkan apa? Perbendaharaan yang besar. Kalau ilmu dianggap sebagai harta ya, kanz itu harta yang melimpah. Dan ini lebih mahal daripada harta. Khosatan idza ja'altaha munazzamatan. Khususnya lagi jika kamu jadikan catatan itu semua dijadikan munadzamah ya, rapi, bihaitsu tahkumu tuhkima bihaitsu tuhkimu tabwibaha. Di mana kamu memperbagus pembabannya, dibuat bab-bab, dikasih judul-judul ya. Intinya dirapikan, catat ulang mungkin. Dan begitu kebiasaan para ulama dulu ya. An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu kalau belajar siang hari di 12 majelis ya, 12 guru satu hari itu. Nanti malamnya mencatat ulang apa yang dia catat, paginya dirapikan ulang. Lihat Masya Allah kegigihan para ulama itu. 12 majelis satu hari. Itu hampir tidak didapatkan di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren. Sebab beliau padahal bukan satu pesantren itu, beberapa tempat itu. Nah itulah contoh kegigihan ulama ya, beda. Ulama itu beda dengan orang biasa. Fa idza qara'ta kitabaini aw thalathah. Kalau kamu baca 2 kitab atau 3. Tsumma 'allaqta 'ala janabatiha, kemudian kamu catat di sisi-sisinya, di sampulnya, ma qara'ta minal fawaid, apa yang kamu baca dari faedah-faedah, jadi kamu catat ulang. Tsumma lakhastaha, kemudian kamu ringkas. Wa nadzamtaha, dan kamu rapikan. Wa ja'altaha fi daftarin, dan kamu jadikan di satu buku catatan, dikumpulin. Jadi namanya nanti fawaid. Makanya ulama punya kitab seperti Ibnul Qayyim, kitab Al-Fawaid. Itu isinya faedah-faedah dari berbagai tempat yang entah dari mana gitu. Tapi Masya Allah, bagi kita sangat berfaedah catatan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi dikumpulin dalam satu buku, terbit itu jadi kitab itu kalau mau dicetak ya. Fayakunu ladaika katsirun minal fawaid al-mutanawwi'ah, sehingga kamu memiliki banyak sekali dari faedah-faedah yang bervariasi dari berbagai hal. Dan itu sebenarnya kumpulan ilmu itu. Sebagian orang mengatakan ilmu itu adalah hal yang baru kamu tahu, itulah ilmu. Jadi kalau udah biasa tahu itu udah nggak jadi ilmu lagi, ya udah tahu gitu. Tapi yang baru itulah ilmu. Makanya yang baru itu catat, pegang. Syafi'i juga mengatakan apa? Ilmu itu buruan. Al ilmu kasaid. Maka qayyid saydaka bihablin wathik. Maka ikatlah buruan Anda dengan tali yang kuat. Itulah dengan catatan. Ya. Dengan ditulis, karena kalau diikat hanya dengan akal kita bisa lupa. Kalau tulisan insya Allah nggak hilang ya,
selama bukunya nggak hilang. Apalagi sekarang orang mencatat bisa di internet lagi, Masya Allah ya. Tulis, itu bisa langsung disimpan di internet abadi lagi. Luar biasa orang sekarang, Masya Allah. Jadi faedah-faedah yang bervariasi fil mu'taqad dalam akidah, wa fil usul, wa fil jarh wa ta'dil, wa fil nahwi, wa fil sulukiyat, adab-adab, wa fil mustalah, wa halumma jarrah, dan begitu seterusnya. Jadi bisa dikelompokkan ya, satu buku ya, kalau ada faedah akidah kumpulin di bagian akidah. Kalau ada faedah tentang hadis kumpulin di masalah hadis. Kalau ada faedah tafsir kumpulin di tafsir. Jadi terserah antum mau bikin pengelompokan bagaimana. Dapat faedah nahwu kumpulin di nahwu. Waj'al laka daftaran syamilan muqassaman. Buat untuk kamu satu buku yang mencakup dan terbagi-bagi. Ini yang barusan saya bilang. Jadi apa? Satu buku dibagi-bagi untuk dikumpulkan masing-masing faedah pada tempatnya. Bihaitsu yakunu fihi, di mana di dalamnya qismun lil fawaid al usuliyah, ada bagian untuk faedah-faedah usuliyah. Wa qismun lil fawaid nahwiyah. Wa qismun lil jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil itu apa? Kritik dan pujian. Ini ilmu hadis ya. Dalam ilmu hadis itu ada kumpulan kritikan dan pujian terhadap perawi hadis. Yang orang kalau menguasai itu, ketika dia menilai sebuah hadis akan mengecek rawinya itu mudah. Kalau orang menguasai ilmu jarh wa ta'dil. Dan di dunia saat ini sudah langka sekali orang menguasai ilmu jarh wa ta'dil. Rata-rata orang kalau meneliti hadis harus kembali ke kitab, bukan lagi dikuasai gitu. Jarang lagi orang menguasai. Kalau zaman dulu banyak. Karena saya katakan itu, zaman dulu tuh nggak gampang mencatat, kertas nggak ada buku cetak. Jadi mereka semua mengandalkan hafalan gitu, luar biasa orang dulu. Makanya bisa menilai hadis dengan hafalan yang dia punya. Kalau orang sekarang rata-rata ya dengan penelitian di perpustakaan. Bahkan lebih canggih lagi penelitiannya di HP-nya sendiri, semua bisa di HP. Semua ada di HP. HP ini super cerdas ya. Kecerdasannya mengalahkan yang punya HP. Kemudian jarh wa ta'dil wa halumma jarra, dan begitu seterusnya. Fa satara annaka tastati'u an tuhaddira durusan, dan kamu akan melihat bahwasanya kamu mampu untuk menghadirkan pelajaran-pelajaran dan bahkan muhadharat, ceramah-ceramah atau khutbah-khutbah. Itu menghadirkannya cepat. Dari mana? Dari faedah-faedah yang kita catat. Wa taktubu buhutsan, dan kamu bahkan bisa menulis banyak pembahasan fi kulli fannin, dari setiap bidang ilmu ala hidati, secara tersendiri, terpisah. Khosatan, khususnya anna hadil fawaid, bahwa faedah-faedah ini qallama takunu mawjudah fi kitabin majmu', sedikit sekali dia terdapat dalam satu kitab yang mengumpulkan. Wa anta qad wajadtaha fi kutubin mutafarriqah, sementara kamu sudah mendapatkannya dari kitab yang terpencar dari berbagai kitab, tapi antum kumpulkan dalam satu buku catatan. Wa aziduka aidan, dan aku tambahi untukmu juga satu faedah taj'alu al-ilm, yang menjadikan ilmu la yatafarraqu min dihnika, tidak terpencar di dalam pikiranmu. Jadi pikiran kita, akal kita pun itu seperti ruang-ruang ya. Ini bagian ilmu ini itu terkotak-kotak. Kalau orang nggak memiliki pembagian yang rapi di otak kita gitu, kadang kalau mau mengeluarkan satu ingatan tuh agak susah gitu, kacau di pikiran itu.
Jadi otak kita itu beda-beda ya. Ada yang rapi susunannya. Jadi kalau ditanya sesuatu tuh cepat sekali nyarinya gitu. Ketemu, oh ini di bagian ini. Jadi seperti itu memori kita itu. Ada orang kalau ditanya tentang satu ingatan cepat ketemu gitu. Ada yang juga, iya saya tahu itu ntar. Ingat. Muter-muter itu loading lama gitu. Kan gitu. Ada yang loadingnya lama kali gitu. Nah itu kan karena nggak rapi nyusunnya di otaknya itu. Itu. Kerapian susunan di otak itu karena kerapian dalam pencatatan juga gitu, berpengaruh. Karena memori kita itu bisa bersumber dari pendengaran, bisa bersumber dari mata. Apa yang kalau kita lihat itu rapi, akan masuk ke memori kita juga rapi gitu. Tapi kalau kita punya catatan acak-acakan amburadul nggak karuan, masuk ke amburadul juga kita susah untuk mengingatnya gitu. Jadi seperti itu. Wayabqa muyassaron, dan tetap mudah idza aradta tadakurahu kalau kamu ingin mengingatnya gitu. Karena rapi tadi disimpannya. Pemathalan misalnya idza qara'ta kitaban, kalau kamu baca satu kitab firru'a wal ahlam, tentang mimpi ya. Kitab tentang mimpi. Jangan dikira masalah mimpi ini hanya milik orang-orang yang suka primbon itu. Enggak. Mimpi ini juga bagian dari ilmu Islam ya, yang sudah langka orang menguasai ilmu ini ya. Kalau dulu ada pakarnya seperti Muhammad bin Sirin, dan rata-rata orang sekarang itu rujukannya ke Muhammad bin Sirin. Saya pernah baca satu kitab karya Syekh Masyhur Hasan Salman itu tentang mimpi, tebal buku beliau. Ya saya baru takjub, baru sadar gitu, oh ternyata mimpi ini banyak pakarnya ya, banyak ahlinya zaman dulu. Zaman sekarang saya nggak dapati ya. Ternyata orang sekarang kalau tanya, Ustaz saya mimpi begini maknanya apa? Itu yang nanya gitu dikira orang aneh gitu. Yang nanya udah dianggap aneh. Padahal kalau zaman dulu biasa itu ditanyakan gitu. Dan para ulama dulu bisa menafsirkan mimpi gitu. Tapi rata-rata sekarang tidak. Rata-rata sekarang sudah tidak menguasai lagi ilmu tafsir mimpi. Ini contoh ya, satu kitab tentang mimpi. Tsumma qara'ta kitaban kutuban ukhra, kemudian kamu membaca kitab-kitab lain mutanawiyah yang bervariasi macam-macam, kitab-kitab yang panjang lebar ya. Hadil kutub, dari kitab-kitab tersebut istakhrajta fawaid, kamu keluarkan faedah-faedah yang berkaitan dengan mimpi tadi. Jadi ketika membaca kitab majmu' atau kitab apa yang tebal-tebal gitu, ada faedah tentang mimpi, antum kumpulin di buku yang antum punya tentang mimpi tadi, gabungkan di situ. Itu faedah tambahan. Fahris alal hirs, kulal hirs, maka bersemangatlah dengan semangat yang maksimal ala an tufarragha hadil fawaid, untuk mengeluarkan faedah-faedah ini min jami' hadil kutub, dari semua kitab-kitab panjang itu. Karena kitab panjang itu untuk dirujuk ulang itu susah ya. Untuk kembali kita membaca kitab panjang itu kayaknya nggak ada waktu lagi, nggak mungkin. Padahal kalau kita membaca sebagian pernyataan ulama ya Masya Allah takjub kita. Seperti Syekh Bakar Abu Zaid kadang ketika berdebat dengan syekh lain gitu ya. Dan perdebatan kadang cuma tertulis di kitab. Jadi kitab itu isinya bantahan kepada siapa gitu misalnya. Kadang ada pernyataan ini, saya baca berulang kali pernyataan ini enggak ada di kitab Syiar A'lamin Nubala. Baca berulang kali, kalimat ini enggak ada di Syiar A'lamin Nubala. Coba bilang, antum tahu kitab Syiar A'lamin Nubala berapa jilid itu? 37 jilid atau berapa? Beliau baca berulang kali. Kita satu jilid aja kadang satu kali aja nggak selesai. Beliau baca berulang kali, dan itu kitab Syiar itu kitab tentang apa? Biografi ulama, itu ulama ABCD ratusan atau ribuan ulama nggak tahu. Beliau baca berulang sampai tahu kata ini nggak ada di kitab itu, bisa bilang begitu, Masya Allah. Jadi otaknya udah kayak komputer gitu, luar biasa. Jadi kalau kita rata-rata nggak bisa mengulang baca kitab tebal ya, udah dibaca sekali tuh udah alhamdulillah luar biasa gitu, walaupun lupa semua akhirnya gitu kan. Makanya itu dengan dicatat faedah itulah ya, agar kita memudahkan untuk apa? Seakan-akan kita menguasai sebagian dari isi kitab itu gitu. Karena nggak mungkin kita akan ingat semua apa yang kita baca, nggak mungkin.
mustahil ya. Tapi kita ambil yang terpenting dari kitab itu, yang kita berkaitan dengan masalah kita, karena kita ingin mengumpulkan materi tentang masalah mimpi tadi misalnya, dapat faedah tentang mimpi dari kitab mana aja, kumpulin di kitab yang satu itu. Ini contoh, jadi kenapa ada orang hebat seperti itu, ilmunya kayak seperti itu contohnya. Upaya mereka gigih dalam mengumpulkan fawaid, faedah-faedah. Jadi kumpulkan semangatlah untuk mengeluarkan faedah-faedah itu dari semua kitab-kitab itu bi arqami safahat, dengan nomor-nomor halamannya ya. Kalau berjilid-jilid berarti jilidnya dan halamannya. Faqat, itu saja, enggak harus ditulis kalimatnya. Cukup di buku tentang mimpi tadi tulis, lihat kitab ini jilid sekian, halaman sekian. Kalau ditulis kalimatnya mungkin panjang gitu. Tulis tempatnya aja. Alal ghilafi, tulis di sampulnya, ad-dakhili bagian dalam, li kitabir ru'a wal ahlam, di kitab mimpi tadi yang kita baca, yang kita punya. Fatakul, maka kamu mengatakan undur al-i'tisam. Coba lihat di kitab i'tisam jilid 1 halaman 121. Undur i'lamul muwaqqi'in, kitab i'lamul muwaqqi'in jilid 2 halaman titik-titik ya, dan seterusnya. Walan ta'rifa qimata hadzal hasr, kamu tidak akan tahu nilai dari pengumpulan ini illa kecuali idza aratta an taqra'a qira'atan mustaqillatan, kecuali ketika kamu ingin membaca secara terpisah fi hadzal maudhu' dalam tema ini. Fatara anaka jama'ta mutafarriqat, maka kamu akan melihat kamu telah mengumpulkan hal yang terpencar, wa alafta baina mukhtalafat, dan kamu telah mengumpulkan, mengikat di antara hal-hal yang terpencar, terpisah-pisah, fi maudhu'in wahid, dalam satu tempat. Wa idza rutiba al-kalamu, kalau perkataan itu dirapikan lagi, fil maudhu', dalam satu tempat, fa tara annaka ahatta bi awwalihi wa akhiri, maka kamu akan melihat bahwa dirimu telah menguasainya dari awal sampai akhir. Itu kalau dirapikan lagi. Wa hadzal kalam mujarrab, ini perkataan telah teruji. Bahasa kita mujarab ya. Biasanya mujarab itu apa? Obat kan? Mujarab itu bahasa Arab, artinya teruji, sudah diuji dan berhasil, itu mujarrab ya. Wa makru wa musyahad, dan ini sudah terbaca juga dan disaksikan, artinya sudah terjadi, kita membaca kehidupan para salaf dulu seperti itu. Kadzalika idza sami'ta faidah, demikian juga kalau kamu mendengar faidah kharijiyah, dari luar, fahris ala an tudifaha lil kitab, maka semangatlah untuk kamu tambahkan ke dalam kitab. Wa ma'akathratil fawaid, dan bersama banyaknya faedah-faedah al-kharijiyah dari luar, yakhruju laka kitabun akhar, akan keluar untukmu kitab yang lain. Jadi ya udah, jadi spesial kitab yang kita punya gitu, karena banyaknya fawaid yang ada yang dikumpulkan dari kitab-kitab yang lain atau dari penjelasan guru dan seterusnya. Saya dulu pengalaman ketika belajar misalnya kitab Thalatsatul Usul, itu saya mengaji bersama Syekh Fulan, saya kasih catatan dari penjelasan beliau. Jadi ya udah, selesai ngaji dari satu kitab itu lengkap penuh buku kita dengan catatan itu. Kemudian ada syekh lain lagi buka majelis yang sama, Thalatsatul Usul lagi. Ya kita ikuti lagi, karena buku kita satu-satunya cuma itu, kita datang lagi dengan buku itu, tapi kita upayakan pakai tinta lain biar kita tahu mudah membedakan. Kalau yang tinta biru itu syekh yang kemarin, sekarang tinta merah. Selesai kitab itu. Suatu ketika lagi dibuka lagi dars syekh yang lain lagi. Kita ingin lagi, karena ingin dapat faedah baru tambahan. Ini tinta biru, tinta merah sudah, tinta apa lagi? Udah terpaksa hitam lagi. Walaupun asalnya kan di hitam nggak boleh katanya. Tapi kalau miring insya Allah nggak apa-apa. Jadi akhirnya penuh itu kitab dengan catatan itu. Dan indah sekali saya melihat buku itu, Masya Allah. Tapi sayang sekali karena kita masa belajar di sana nggak lama,
Jadi buku saya yang penuh dengan catatan begitu hanya segelintir dari buku. Yang lain-lain sebenarnya menunggu tapi nggak ada waktu lagi gitu. Harus pulang. Orang belajar itu indah di situ tuh. Kita melihat catatan, masya Allah, ketika membaca ulang indah sekali. Walaupun ketika kita mengajar nggak boleh juga kita langsung ajarkan semua faedah yang kita dapat diajar ke murid, itu murid bisa muntah ya. Kebanyakan faedah. Nggak, mengajar juga nggak begitu ya. Karena apalagi mengajar itu dari dasar, dari yang terkecil itu cukup ajarkan matanya. Adapun faedah tambahan itu untuk kita gitu. Itu ilmu kita. Jadi tidak semua apa yang kita tahu kita sampaikan semua. Kalau dulu ulama punya istilah juga, catat yang terbaik yang kamu dengar dan sampaikan yang terbaik yang kamu catat gitu. Jadi menyampaikan ilmu tidak harus semuanya, tidak. Bahkan kalau ada sebagian guru yang kalau ngajar itu semua faedah dikeluarkan semua, itu bukan guru terbaik sebenarnya ya. Murid hanya tercengang melihatnya, dia kesimpulannya gimana pelajaran tadi, wow gitu, masya Allah gitu. Apa yang kau dapat? Masya Allah gitu, masya Allahnya aja gitu. Karena terlalu banyak faedahnya gitu, malah nggak dapat apa-apa. Ya, jadi belajar itu bukan mengejar guru yang paling banyak memberikan faedah sebenarnya yang terbaik ya. Tapi bagaimana yang bisa fokus yang mengajarkan dengan sedikit faedah, tapi kita bisa kumpulkan itu lebih maksimal dapat dalam mengambil ilmu. Apalagi ini saya kasih tahu, orang Indonesia kan rata-rata bahasa Arab masih kurang gitu. Kita masih belajar bahasa Arab. Maka faedah terpenting bagi antum sebenarnya ya arti kata itu, antum kumpulin kosakata. Kalau orang Arab nggak ngumpulin kosakata lagi, itu bahasa mereka. Tapi orang kita, ini pengalaman saya belajar gitu. Bagaimana biar kita sama dengan orang Arab? Ya ngumpulin bahasa Arab. Apa yang membedakan kita dengan orang Arab? Kosakata. Mereka kaya kosakata, kita masih miskin. Makanya yang paling penting bagi kita ngumpulin kosakata. Sampai kadang kumpulan kosakata itu dari kitab tentu saya kumpulin lagi dalam satu catatan. Saya sampai punya buku kamus pribadi itu 4 atau berapa. Ada itu beberapa. Ada yang kecil, ada yang besar juga. Karena ingin kita menguasai kosakata itu gitu. Dan itu pasti ada faedahnya ya. Walaupun kita nggak mengatakan berarti sekarang udah hebat bahasa Arab, enggak. Kita juga masih terus mencari, masih belajar. Jangan dikira belajar udah mentok, enggak ada kata mentok dalam belajar. Saya masih bahasa Arab masih banyak sekali kurangnya. Makanya ketika kita membaca kitab kayak gini, masih ada kadang kata yang kita nggak tahu, cari lagi di kamus. Kalau dulu kita masa belajar, kamus itu selalu manual ya, buku kamus tebal Munawir misalnya, itu dibawa kemana-mana. Saya bawa ke Yaman itu sudah berulang kali, dan saya biasanya kalau udah dapat satu faedah dari kamus itu, ini kata ini sudah saya tahu, itu akan saya tandai di kamus. Saya kasih tanda lah, bahwa saya coret, saya kotakin, sampai terlihat kamus saya udah penuh dengan coretan. Ini berarti udah saya tahu sebenarnya, kok saya lupa lagi, ini sudah saya cari, kok saya cari lagi gitu kan. Itu membuktikan kalau kita ini gampang lupa gitu. Pembuktian kalau saya udah tahu tapi kemudian lupa, banyak sering terjadi. Makanya saya tandai kalau di kamus. Makanya kalau sekarang kamus manual ya, di sini ada kamus, tapi kita nggak bisa menandai segampang yang manual, sehingga kita nggak tahu jejak kita seperti apa dulu gitu. Itu bedanya ya, perbedaan antara manual dengan digital, diantaranya perbedaan begitu. Asik belajar pakai manual itu, ada kesan-kesan tersendiri yang tidak didapati oleh orang yang mengandalkan digital hari ini. Orang digital memang lebih cepat ya. Orang sekarang maunya yang serba cepat. Coba sekarang fenomena orang itu maunya serba instan, serba cepat. Kalau dulu orang kajian bisa berjam-jam, serius ya. Saya awal-awal ngaji dengan Ustadz Abu Ihsan rahimahullah Al-Maidani. Dulu kalau ngaji itu dari jam 8 sampai jam 12 full 4 jam. Kadang ada istirahat sebentar, break jam 10 gitu. Paling istirahat 15 menit. Ya kita juga capek, tegang gitu duduk terus itu. Beliau apalagi ngomong terus itu. Istirahat sebentar, minum sebentar, kita berbaring rebahan sebentar gitu. Mulai lagi jam 12 selesai duhur. Habis sholat duhur lanjut lagi tanya jawab. Dulu kajian begitu sering itu di sekitar kampus UGM ya, kita masih belajar dulu. Sering kajian seperti itu. Hari ini saya belum dapati lagi. Yang dibilang daurah segala macam, 1 jam, 2 jam udah selesai gitu.
dulu 4 jam kita ngaji. Itu contoh ya, orang dulu lebih tahan, makin kesini makin singkat. Kajian di YouTube misalnya, itu kan panjang 1 jam misalnya. Beberapa ustadz ada yang sampai 2 jam kadang, sebagian kecil itu. Itu rata-rata yang begitu nggak di setel lagi gitu. Orang berat mau nonton itu. Akhirnya beberapa orang berusaha ngambil singkat ya, dicomot sini dari berbagai video. Nah itu lebih banyak orang lihatnya karena orang mau yang instan. Makanya contoh Instagram lebih banyak yang melihatnya daripada YouTube yang agak panjang. Nah YouTube pun bisa disingkat juga, yang singkat lebih banyak yang lihatnya daripada yang panjang. Nah ini fenomena ini menunjukkan ya bagaimana manusia itu udah nggak mau lagi yang panjang-panjang, serba instan gara-gara teknologi, gara-gara digital ini. Orang itu nggak tahan lama untuk ngapa-ngapain, semuanya maunya serba cepat. Orang sekarang udah nggak mau lagi buka kamus manual gara-gara ada kamus digital itu, karena nggak mau berlama-lama. Padahal itulah perbedaannya. Makanya orang dulu itu lebih menguasai ilmu karena nggak ada fasilitas serba cepat itu. Dulu bahkan ada istilah man romal ilma jumlatan dahaba anhu jumlatan. Siapa yang mengambil ilmu secara global cepat, karena banyak itu kan dapatnya banyak. Karena cepat itu dapatnya banyak. Maka akan hilang darinya juga banyak. Tapi kalau dulu kan susah, jadi dapat faedah sedikit diambil. Nah itu biasanya lebih awet. Sama contoh juga orang menghafal ya, orang hafal Quran misalnya. Antum yang sudah pernah menghafal Quran, mungkin ada orang yang kalau ngafal cepat sekali, 1 halaman 10 menit aja, ya itu tergolong kalau di Arab biasa gitu, bukan cepat, biasa gitu. Ya, kalau cepat berarti sekali baca langsung hafal gitu, cepat itu. Ada orang yang untuk menghafal jangankan 1 halaman, 1 ayat atau 1 baris saja, itu setengah jam nggak selesai. 1 jam mungkin belum selesai. Nah itu kemampuan orang beda-beda, yang diantara itu banyak ya. Maksudnya di antara cepat, di antara lambat itu banyak sekali. Ya, maka ternyata hasil survei yang tidak tercatat ya, pengalaman saja yang terjadi. Orang yang hafalannya cepat itu rata-rata hilangnya juga cepat. Yang hafalannya agak lambat itu lebih awet hafalannya. Itu juga membedakan. Secara pribadi saya membedakan. Kapan saya menghafal sesuatu itu cepat? Karena merasa gampang ini dihafal. Kok baru sebentar udah hafal, ya sudah bisa setor. Dan nanti kapan 1 pekan, 1 bulan kemudian ketika berusaha untuk mengingat kembali itu lebih susah dibanding yang kalau ngafalnya agak lambat, agak lama. Nah itu pembuktian secara pribadi terasa memang beda. Apapun yang diraih dengan instan itu hilangnya juga instan, cepat ya. Makanya penuntut ilmu itu harus punya musabaroh, kesabaran, ketegaran, keteguhan. Siapa yang lebih tegar, lebih tahan lama dalam belajar, insya Allah lebih banyak ilmu yang akan dia kuasai di kemudian hari, masih terjaga dengan rapi insya Allah. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.